Kita menuju ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air. Takziah menambah daftar panjang klaster baru dalam penyebaran corona. Di Boyolali, Jawa Tengah, ada 52 orang yang terpapar virus corona usai melayat pasangan suami istri yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Kita simak liputannya. Satu kampung di Dusun Kebakan, Desa Metuk, Boyolali, Jawa Tengah terpaksa menutup akses keluar masuk wilayahnya. Bukan cuma itu, satu kampung juga jadi target penyemprotan disinfektan. Hal ini menyusul 52 warga desa yang terpapar virus corona. Mereka secara masif tertular usai melayat sepasang suami istri yang meninggal akibat COVID-19. Yang sungguh disayangkan, sebagian warga juga turut memandikan jenazah keduanya. Warga mengaku tidak tahu tetangga mereka itu meninggal akibat virus corona. Dari sinilah klaster baru penyebaran COVID-19 terjadi di kampung tersebut. Semua sekitar ada 60 kakak. Jadi kemarin saya swab, dengan hari ini kemarin yang PCR itu sekitar 35, yang antigen 45, yang sekarang 50 orang. Jadi total yang diswab berapa? Total yang diswab ada sekitar 150-an kurang lebih. Penutupan akses keluar masuk satu desa akan berlangsung selama 2 pekan sambil melihat kondisi di lapangan jumlah kasus COVID-19 di Dusun Kebakan. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Nah, itu dia Ustaz. Padahal sudah jelas ada imbauan protokol kesehatan. Ustaz, ini jika ada tetangga kita yang meninggal, kita tentunya disunahkan untuk takziah. Tapi apakah ini juga berlaku dengan jenazah yang meninggal karena COVID, Ustaz? Ini kan sudah muncul ya, sebetulnya fatwa sudah muncul di mana-mana, edukasinya ya, bahwa yang namanya meninggal karena COVID ya tidak bolehlah kita datang melayat takziah, bahkan mengantarkan ke pemakaman saja itu sudah kemudian ada larangannya. Karena apa? Karena ya ini hasilnya begitu ya. Inilah begini intinya yang namanya informasi itu harus disebarkan ya dengan proporsional, jangan malu, jangan takut, jangan kemudian berpikir, aduh ini COVID nanti bagaimana omongan tetangga, jangan. Sudahlah, kalau seandainya ini memang COVID, sebutkanlah ini COVID. Kalau misalnya ini bukan, ya sebutkanlah bukan. Jadi kalau ini proporsional informasinya ya, dan kita itu kemudian serahkan ini kepada yang berwenang, insya Allah Allah pun ridho ini. Kebayang nggak kalau karena salah seorang keluarga yang malu karena pasangan ini meninggal karena COVID dan dia nggak ngomong bahwa ini COVID, kemudian satu kampung datang, satu kampung kena. Emang tidak ada permasalahan dosa di situ. Nah ini kan permasalahannya membuat orang menjadi sakit, itu kan ya membahayakan kan. La darara wal dirara itu jadi nggak boleh membahayakan orang, nggak boleh membahayakan diri sendiri kan. Ini yang jadi harus difahami. Jadi jangan takut, jangan malu. Kalau seandainya dia COVID, kita tuh ingin datang, tapi karena COVID ya nggak bisa datang. Padahal haknya dia, wajiblah seorang Muslim ini menunaikan hak orang yang kemudian meninggal. Kan seorang Muslim yang meninggal, saudaranya yang meninggal, dia harus datang. Tetapi kalau dalam konteks darurat COVID, ini kan sudah keluar fatwanya, nggak perlu lah. Dan Allah pun ridho terhadapnya. Nah ini yang harus dipahami, karenanya coba lihat kita, semakin lama COVID ini semakin tinggi malah di kita ini ya. Jadi ada piramid yang naik lagi. Ini hanya karena orang-orang tidak mau masuk ke dalam tertib protokol kesehatan. Ya, kalau kita semua tertib protokol kesehatan, insya Allah saling menjaga diri sendiri, menjaga orang lain. Ini kan pasti melandai gitu. Coba lihat Euro 2021 ini di Hungari semua, stadion penuh itu. Mereka nggak pakai masker kok, coba bisa begitu. Karena apa? Karena mereka sudah bisa mengkontrol itu semuanya, ya, COVID-nya, penebarannya dan lain-lain. Dan insya Allah ya, kalau terkendali ya kita juga bisa seperti itu. Tapi kalau belum terkendali, kita malah sekarang mempertimbangkan untuk lockdown lagi. Bandung lockdown, penutupan di beberapa tempat ya, wisatawan ke Bandung juga dilarang. Nanti kemudian Jakarta menyusul dan lain-lain kan. Ini yang jadi permasalahan kita secara ekonomi terdampak lagi, berat lagi. Padahal ini sudah mulai berputar nih roda gitu. Ayolah masyarakat. Harus berjuang bersama begitu Ustaz ya? Sabarlah. Ya. Harus berjuang bersama begitu Ustaz ya?
ya ini COVID ini kan saya waktu itu berkali-kali sebut bahwa ini ujian di mana kita harus sausul vakum dalam arti merapatkan barisan secara tanda petik berjamaah menghadapi ini semuanya gitu. Nggak bisa setengahnya setuju, setengahnya lagi enggak. Ya tetap aja kena gitu. Tapi harus semua sepakat, satu visi, satu misi gitu. Kayak misalnya kemerdekaan misalnya gitu ya. Ayo kita bebaskan negeri ini dari penjajahan gitu. Kan kalau misalnya ada pengkhianat walaupun 1-2 ya kalah juga kita gitu. Nah makanya jangan berkhianat. Ayo maju semuanya. Nah penjajah yang sekarang itu penjajah yang lebih sulit lagi dari zaman dulu penjajah Belanda gitu loh. Ini penjajahan yang tidak terlihat, nggak tampak, nggak bisa diserang gitu loh. Nah ini makanya dengan sabar, dengan protokol kesehatan, dengan terus kita ikhtiar ya divaksin, minum suplemen, menjaga supaya kita imun terus tinggi ya dan lain-lain. Juga jangan lupa zikir-zikir yang membuka pintu langit semuanya. Insya Allah kita ini bisa lepas dari itu semua. Amin. Ini selain sabar, tentunya dalam kasus takziah tadi kita juga harus ikhlas begitu Ustaz ya. Ikhlas, tidak melakukan tuntunan seperti hal sedia kala. Nah soal pemulasaraan Ustaz, ini kan juga sudah diatur oleh pemerintah, oleh Menkes, oleh WHO bahkan. Bagaimana standar dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19. Tidak boleh ditakziahi, bahkan Ustaz bilang, bahkan dia terlepas dari tuntunan atau syariah dalam menangani jenazah. Dimandikan oleh tim khusus, bahkan dia bukan hanya di kain kafan, tapi harus ditempatkan dalam peti mati. Nah, mungkin Ustaz bisa kembali menyegarkan pengetahuan ini kepada pemirsa Acuan TV. Apakah pengkhususan tanda petik ini dapat dibenarkan dalam Islam? Sangat ya. Karena fatwa ini sudah keluar. Jadi gini, ketika para alim, para ulama sudah berijtihad ya, dan kemudian memang dibenarkan bagaimana orang-orang yang terpapar COVID dan ini jenazah-jenazah yang terpapar COVID ini kemudian ada aturan tertentu bahkan tidak boleh dibuka ya plastiknya dan lain-lain, kita harus ikut. Kenapa? Karena memang kalau ini sudah dihitung oleh alim, oleh para orang-orang yang memahami betul, yang ahlinya betul, baik di dalam permasalahan ahli dalam syariat, ya juga ahli di dalam bagaimana secara penebarannya, bagaimana secara medisnya, bagaimana secara kesehatannya gitu. Jadi serahkan ini pada ahlinya. Kalau kita tidak serahkan pada ahlinya, ya hancurlah kita. Kalau kita merasa semua jadi ahli, bagaimana coba? Ya, kita baru saja buka WhatsApp, buka YouTube, kita lihat gitu, kemudian kita merasa ahli gitu. Nah ini kan bukan itu gitu. Ahli itu orang yang alim yang memang mempunyai ilmu yang mungkin juga ada ijazahnya sekarang itu ya, di sertifikasi ada ijazah dan lain-lain. Biarkan mereka yang menangani ya. Kalau kita sama-sama nggak percaya dan semua merasa bahwa menjadi ahli padahal tidak ahli, ya hancurlah kita gitu. Nah karenanya ayo kita mulai merapatkan barisan, mana yang di depan softnya, mana yang di belakang, mana yang jadi imam dan lain-lain. Ini kan harus ada kesabaran, keikhlasan, harus tahu positioning kita sebagai apa gitu ya. Yang bisa menjadi imam silahkan gitu ya, maju, anjurkan sebagaimana Nabi Yusuf menganjurkan dirinya sendiri untuk bisa menghadapi permasalahan gitu. Dan kemudian pasti ada fit and proper testnya gitu. Tapi kalau enggak ya jangan coba-coba gitu. Biarkan saja orang-orang yang memang ahlinya untuk menangani ini. Nah ini penting sekali, kesadaran ini yang mungkin kita diberikan pandemi yang tidak berkesudahan ini karena kita belum paham. Kalau kita paham, kita bisa berjamaah semua sama-sama dalam visi yang sama, insya Allah mungkin udah pada lulus nih orang Indonesia, lepasin aja dari pandemi. Mungkin bisa begitu Allah gitu. Tapi kalau enggak, aduh, wallahu alam bisawab nih, bagaimana nih la haula wala quwata illa billah gitu. Iya. Semoga kita bisa benar-benar sadar dan ikhlas menyerahkan ini kepada pihak yang berwenang, ahli kalau Ustaz bilang tadi, termasuk satunya adalah mematuhi perintah ulil amri.